Fauzia, Mbak Lailia Novianti, Mas Imam Ahmad Rosyadi, dan Mbak Dwi Mei Afi Nita bisa melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Nanti kita sambil saya tambahi, terus kemudian kita sambil tanya jawab diskusi gitu ya. Silakan bisa dimulai Mbak. Dari kelompok yang bertugas bisa mempresentasikan PowerPoint yang sudah dibuatnya atau materi yang sudah dibuatnya mengenai tentang model pembelajaran tematik terpadu ya. Silahkan Mbak. Monggo saya persilahkan Mbak Dwi Mei Avenita, Mbak Lailia Novianti, Mbak Yun Eva Fauzia, dan Mas Imam Ahmad Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayun Eva Fauzia, Lailia Novianti, Imam Ahmad Rosyadi, dan Dwi Mei Avenita. Apakah gambar saya sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Nah, pada sebelumnya kelompok 2 minta maaf terlebih dahulu ya kepada Bu Hamidah sama teman-teman semua karena kelompok 2 belum membuat video presentasi. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang kelompok 2 tentang pembelajaran tematik. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Jenis pembelajaran tematik yang pertama dan discovery learning. Pembelajaran DL adalah cara yang dilakukan oleh guru membahasnya untuk belajar mandiri yang dimana mampu memahami konsep, arti, dan hubungan yang akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning adalah yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement, identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection, pengumpulan data. Dan yang keempat, generalization, menarik kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Kelebihannya yaitu rasa ingin tahu siswa terpenuhi sebab siswa mencari informasi sendiri. Pengetahuan yang didapat bertahan lama dalam kehidupan siswa, meningkatkan prestasi siswa, meminimalkan kegiatan menghafal, pengetahuan yang didapat siswa akan bertahan lama dan mudah diingat, hasil belajar mempunyai efek yang lebih baik daripada hasil lainnya. Sedangkan kekurangannya adalah tidak semua materi dapat diatasi dengan model discovery learning, membutuhkan banyak waktu dan persiapan, membutuhkan kelas dalam ukuran yang besar dikarenakan pembelajaran dilakukan secara berkelompok dan eksperimen, kurang efektif dalam kelas yang jumlah siswanya banyak, memakan waktu yang lama dan tidak dapat digunakan untuk beberapa materi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, membutuhkan banyak sumber sehingga menghabiskan waktu untuk mencari. Yang kedua yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah yang nyata
untuk memulai pembelajaran dan merupakan pembelajaran yang membuat siswa pikir kritis dan aktif. Langkah pembelajaran yang pertama, mengorientasikan siswa terhadap masalah. Jadi, diberikan gambaran seperti apa. Diperkenalkan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu organisasi siswa belajar yang kita berikan dalam kelompok. Keempat, mengembangkan dan karya. Yang terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Materi selanjutnya yang dijelaskan Baik, silahkan bisa dilanjutkan lagi Mbak yang presentasi. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir, memudahkan siswa dalam menguasai konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Kelemahannya, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran Inquiry Learning atau IBL. Model pembelajaran IBL merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran IBL. Yang pertama, stimulation. Guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada peserta didik terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua, problem statement. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu cara-cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, data collection. Peserta didik mencari informasi yang relevan. Yang keempat, data processing. Data yang didapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Yang kelima, verification. Hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Yang keenam, generalization. Tahap akhir peserta didik menyimpulkan hasil analisisnya dan dipresentasikan di depan kelas. Kelemahan
model IBL yaitu menekankan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. Kelebihan. Peserta didik lebih aktif dalam mencari dan mengolah informasi sampai menemukan jawaban atas pertanyaan secara mandiri. Peserta didik memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lambat dalam belajar. Membantu peserta didik menggunakan ingatan dalam mentransfer konsep yang dimilikinya kepada situasi-situasi proses belajar yang baru. Kelemahannya, jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada peserta didik dengan baik untuk memecahkan permasalahan secara sistematis, maka peserta didik akan bingung dan tidak terarah. Seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam mengajar. Pada saat mengimplementasikannya, strategi pembelajaran inquiry memerlukan waktu yang lama, sehingga guru sering kesulitan menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Pada sistem pembelajaran klasikal dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak, strategi pembelajaran inquiry sukar untuk dikembangkan dengan baik. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi, maka pembelajaran inquiry sulit diimplementasikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Imam Ahmad Rosyadi. Baik, silakan dilanjutkan Mas Imam Ahmad Rosyadi ya. Mas Imam Ahmad Rosyadi sudah bergabung kan? Sudah bergabung di Google Meet? Halo, Mbak Eva aja. Mbak Eva. Baik, Mbak Eva, silakan dilanjut Mbak Eva. Ya, baik, Bu. Ya, silakan Mbak Selanjutnya Eva. adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran tersebut merupakan cara yang digunakan guru dalam menentukan peserta didik untuk melahirkan karya dari hasil pemahaman materi pelajaran yang khususnya tematik di SD atau di MI, dan untuk mengeksplorasinya sehingga menjadi karya yang monumental. Model ini bertujuan untuk mengembangkan karya yang monumental. Selanjutnya, langkah-langkah model PJBL. Yang pertama, mendesain perencanaan proyek. Yang kedua, menyusun jadwal. Ketiga, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Keempat, menguji hasil. Kelima, mengevaluasi pengalaman. Dan untuk kelebihannya, yang pertama yaitu model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Kedua, peserta didik terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Ketiga, peserta didik bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Selanjutnya, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan kolaborasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara yang baru.
Yang terakhir, meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintas batas-batas geografis atau bahan melompat zona nyaman. Untuk kelemahannya, yang pertama membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan hasil dari produknya. Yang kedua membutuhkan biaya yang cukup. Ketiga membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Keempat membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Integrated Reading and Competition. Model pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Dalam komponen yang menunjang yaitu yang pertama, membuat tim pembentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang kedua, pengelompokan tersebut haruslah berdasarkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, kreativitas, upayakan tenaga pendidik mampu memancing dimiliki oleh para peserta didiknya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian tugas-tugas kepada peserta didik. Yang keempat, belajar kelompok. Yang kelima, memberikan penghargaan kepada kelompok belajar yang memiliki hasil yang baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Imam Ahmad Rosadi. Silakan Mas Imam. Baik, saya lanjutkan saja. Kelebihan dari model pembelajaran CIRC yaitu model ini amat tepat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Peserta didik memiliki ketelitian terhadap hasil belajar karena bekerja dalam kelompok. Meningkatkan hasil belajar, khususnya dalam menyelesaikan soal, peserta didik dapat memberikan tanggapannya secara bebas, dilatih untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Kelemahannya, pada saat presentasi hanya siswa yang aktif, memerlukan waktu yang lama bagi yang tampil, kegiatan-kegiatan kelompok yang tidak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran mind mapping. Model pembelajaran mind mapping merupakan cara yang digunakan guru dalam membimbing peserta didik dengan menggambarkan peta materi pelajaran melalui karya kreatif sehingga terlihat berseni agar materi yang ditulis di buku catatan terlihat indah. Mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai manfaat materi pelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Kelebihan dari model pembelajaran mind mapping yaitu dapat mengemukakan pendapat secara bebas, catatan lebih padat dan jelas. Kekurangan dari model mind mapping hanya peserta didik yang terlibat, tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran kuantum. Pembelajaran model kuantum merupakan sebuah program atau model pembelajaran yang mana dilakukan sebagai petunjuk strategi dalam sebuah pembelajaran yang tujuan untuk memberikan manfaat yang bermakna dan juga kesenangan pada siswa dalam menjalankan pembelajaran. Model pembelajaran kuantum dilaksanakan dalam pembelajaran tematik MIASD. Tujuan pembelajaran kuantum untuk menciptakan dan membuat lingkungan belajar yang lebih efektif daripada biasanya. Untuk menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir lebih baik, mempercepat dalam proses pembelajaran karena pembelajarannya akan lebih efektif. Langkah-langkah model pembelajaran kuantum. Yang pertama, rancanglah suasana sehingga menyenangkan. Guru bertindak ramah, antusias, dan buatlah agar segalanya berbicara tentang materi yang diajarkan. Buat segalanya bertujuan untuk keberhasilan belajar.
Berilah pengalaman awal atau siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Selanjutnya, guru memberikan arahan yang diperlukan. Beri pengakuan pada setiap usaha yang telah dilakukan siswa. Jika suatu materi layak dipelajari, rayakanlah keberhasilannya. Perlu pengaturan suasana dan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Ciptakan keriangan dan ketakjuban, seperti waktu kita belajar naik sepeda. Kelebihan dari pembelajaran kuantum dapat memudahkan peserta didik dalam pembelajaran dan membuat peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Pembelajarannya yang bersifat humanistis yang dapat membuat peserta didik dapat mengerti tentang arti kehidupan hidup. Pembelajaran kuantum mendekati pada keahlian alami bagi peserta didik, yaitu dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari mereka sehingga bakat dan inisiatif akan lebih mengutamakan keberagaman dan kebebasan dan mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran pada proses pembelajaran. Kekurangan dari pembelajaran kuantum yaitu dalam proses pembelajaran dibutuhkan pengalaman yang nyata, membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar, lebih mahal atau kurang ekonomis karena membutuhkan media dan fasilitas yang banyak. Para pendidik akan kesulitan dalam mengidentifikasi keterampilan peserta didiknya, membutuhkan tenaga pendidik yang profesional dalam proses ini. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Gini ya, baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2 mengenai model-model pembelajaran tematik terpadu ya. Bahwasanya pembahasan ini istilahnya saya yakin kalian semua itu sudah memahami dari semester 4 ya. Semester 4 itu kalian sudah mendapatkan mata kuliah model-model pembelajaran kan? Iya, iya kan? Ya. Nah, model-model pembelajaran ini kan kalian juga sudah istilahnya sudah memahami terkait tentang sintaknya, langkah-langkahnya, kelebihan dan kelemahannya. Artinya apa? Semua model pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak ada metode pembelajaran ataupun model pembelajaran itu yang tidak tepat. Yang paling tepat, apakah ada yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, seperti itu. Kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran tematik itu seperti apa, materinya seperti apa, yang mana pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 ini kan terintegrasi antar bidang studi, ya sudah kita bahas minggu yang lalu ya, bahwa pembelajaran tematik yang hari ini dipelajari oleh semuanya ya terkait peserta didik itu pembelajaran tematiknya terintegrasi antar bidang studi. Jadi mulai dari bidang studi yang dari berbagai macam bidang studi itu kemudian sudah dikemas sedemikian rupa materinya yang cocok mana dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Ya sudah ditentukan dari pemerintah. Jadi kalian itu tinggal istilahnya apa? Menyiapkan. Sebenarnya untuk silabusnya juga sudah ada. Langkah-langkahnya itu pun juga sudah ada di buku guru. Nah, hanya saja kita kembali kepada diri kita karena itu yang disusun di buku guru itu kan semuanya istilahnya secara umum ya, secara global di apa istilahnya di Indonesia. Jadi kondisi Indonesia, daerah Indonesia itu kan berbeda-beda antara Jepara dengan Sumatera, kemudian dengan Jogja, dengan kondisi daerah yang lainnya dengan Jakarta, maka kembali lagi kepada guru. Maka ini kan ada Merdeka Belajar kan fungsinya untuk itu. Jadi kalian sebagai guru nanti ketika membuat model pembelajaran tematik di Jepara sini misalkan di SD Jepara Kota, inquiry tepat, model inquiry tepat. Tetapi bisa jadi di SD misalkan di SD Pecangaan atau di SD yang lain lebih siswa itu lebih bisa memahami dengan kontekstual ataupun dengan problem based learning ataupun PJBL dan sebagainya. Itu semua tergantung dari yang namanya kebutuhan peserta didik. Maka kita sebagai guru harus betul-betul memahami kondisi
dan kebutuhan peserta didik yang sedang kita ajarkan ya. Jadi kita sesuaikan, tapi juga kita melakukan pengembangan, kita melakukan inovasi. Ya, maka guru harus betul-betul menguasai yang namanya model pembelajaran tematik ya. Model-model itu sangat banyak sekali ya. Ada dari kooperatif sendiri, itu kan ada STAT dan sebagainya itu ya. Ada TGT. Nah, itu yang sudah kalian pelajari macam-macamnya. Tetapi bisa jadi kita juga sekali untuk pembelajaran tematik memang difokuskan untuk berbasis masalah seperti inquiry, kemudian PJBL, PBL yang mana sentak-sentaknya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Nah, itu kalian bisa pahami betul. Ketika kalian melakukan pengembangan model, boleh, itu juga bisa nanti kalian buat skripsi ya. Jadi semua itu tergantung dari kebutuhan peserta didik. Ini nanti saya akan nambahi sedikit ini ya materi. Coba ini saya presentasikan supaya kalian lebih betul-betul paham, terus nanti kita lanjut dengan tanya jawab ya. Ini saya sudah taruh di LMS. Apakah sudah bisa dilihat PowerPoint saya? PowerPoint saya apakah sudah bisa dilihat? Ini baru proses. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Belum. Ini sudah. Sudah. Oh, sudah. Ya. Baik, ini saya akan memperjelas sedikit ya. Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang sudah kalian pahami ya, atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi dan model pembelajaran. Nah, dari sinilah maka dari pendekatan saintifik ini kemudian digunakan model yang sesuai apa? Sesuaikan dengan materi. Ini itu ada di Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Jadi ini kalian bisa lihat secara rinci, secara jelas di Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Pendekatan saintifik itu ada 5 ya, seperti yang kalian ketahui, ada mengamati, kemudian menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan ini biasanya siswa akan mempresentasikan atau istilahnya ada timbal balik di sini dalam proses komunikasi antara timbal balik guru dan juga siswa, sehingga materi yang disampaikan, materi yang dipahami itu betul-betul bisa istilahnya masuk di dalam long term memory siswa. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi konsepnya betul-betul bisa dipahami oleh siswa. Nah, model pembelajaran, suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan juga budaya. Di sini tadi sudah dijelaskan semuanya ya, ada inquiry, discovery learning, PBL, PJBL itu ya diantaranya untuk yang pembelajaran berbasis masalah. Tetapi ketika kita sesekali melakukan pembelajaran kooperatif boleh, ya boleh juga, maksudnya kita sesuaikan dengan kondisi siswa, misalkan dengan disertai dengan berbagai macam permainan itu juga boleh. Misalkan kita hari ini menggunakan PBL, tapi nanti kemudian kita kasih misalkan game, itu kan tidak apa-apa ya. Nah, misalkan dengan TGT-nya itu kita bisa ngambil seperti itu. Kemudian ini pembelajaran berbasis masalah saya tidak akan menerangkan karena tadi sudah dijelaskan ya. Intinya itu pembelajarannya student center, guru bertindak sebagai fasilitator, nanti ada kolaborasi, kemudian dibuat kelompok kerjasama antara peserta didik itu. Nah, ini tahap-tahap PBM tadi sudah ya, pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah inquiry ini juga sudah ada ya. Inquiry ini proses menemukan kalian nanti, maka pembelajaran tematik ini kalianlah kemudian yang akan menyesuaikan dengan permasalahan yang ada di daerah. Misalkan ada banjir, ya sudah kalian kaitkan materi itu dengan banjir. Nah, kemudian misalkan kemudian ada kejadian apa pandemi seperti ini corona, kalian fokuskan anak-anak bisa mencari apa itu sih corona, apa dampaknya, apa itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran
di modul pembelajaran tematik terpadu. Jadi kalian sesuaikan dengan kondisi ya. Kemudian pembelajaran menemukan, ini juga ciri belajar menemukan, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan mengeneralisasi pengetahuan ya. Kemudian ini ada discovery learning, itu ada simulasinya, problem statement, datanya itu dikumpulkan, datanya misalkan tadi istilahnya tentang pandemi ya. Kemudian datanya diolah, setelah data dikumpulkan, datanya diolah, kemudian diverifikasi, baru disimpulkan di sini ya. Nah, itu membangun suatu peradaban berkualitas harusnya memiliki guru yang hebat dan kompeten di bidangnya itu ya. Intinya semua metode, semua model itu baik ya, tinggal kita menerapkannya itu kita cocokkan kepada kondisi peserta didik kita, kebutuhan kondisi peserta didik, apakah pas tidak ya kira-kira saya istilahnya saya aplikasikan model ini di peserta didik ini. Terkadang SD 1 bagus, tapi SD yang lain kurang bagus, itu bisa karena pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang tahu kondisinya adalah guru itu sendiri. Baik, itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nanti kelompok Mbak Lailia Novianti dan Mbak Dwi Mei Afinita dan Mas Imam Ahmad Rosadi ini belum masuk sini ya. Nanti bisa ini ya, istilahnya kita diskusi bersama, masih ada waktu sekitar 15 menit lah ya. Silahkan dari teman-teman yang mau mempresentasikan, yang mau bertanya ataupun menambahi, kemudian ataupun istilahnya sharing pengalaman juga bisa, monggo kita di sini belajar bersama-sama ya, agar lebih memahami apa itu pembelajaran tematik terpadu, bagaimana guru ini istilahnya mengaplikasikan daripada pembelajaran tematik terpadu dengan model seperti apa gitu ya. Monggo silahkan teman-teman yang mau bertanya, nanti dipandu Mbak salah satu dari ini ya yang presentasi hari ini. Silahkan Mbak Lailia, Mbak Eva, Mbak Dwi. Baik teman-teman, pada presentasi kali ini kelompok 2 akan membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang masih ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke, silakan. Mungkin ada Mas Calvin gitu ya, Mbak Rizka, Mbak Devi, Mbak Sofiana, Mbak Sofa, Mas Alif Yusuf, Mbak Isyatul Iza, silakan yang mau bertanya terkait tentang model pembelajaran tematik terpadu ya. Ini kita belajar teorinya dulu, nanti di akhir kalian yang akan mengerjakan proyek ya. Silakan untuk kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada Mas Rois, Mbak Rosi, Mbak Roihatus Solihah, silakan Mbak Nurul, Mbak Sofiana Wulandari. Ayo Mbak, silakan. Ini perwakilan kelompok, minimal setiap kelompok 1 pertanyaan ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan ataupun ditanggapi terkait materi hari ini, yaitu model pembelajaran tematik terpadu. Ya, Bu lagi mempersiapkan pertanyaan. Ya, siap. Bagus, Mas Alif Yusuf. Dari kelompok berapa? Saya lupa, Bu. Apa? Saya lupa, Bu. Oh, lupa. Ya, yang merasa kelompoknya Mas Alif ini kelompok berapa ini? Silakan yang lainnya, Mas Daniel Ahmada ini juga ada. Silakan yang mau bertanya. Kita maksimalkan waktu perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya ya. Meskipun puasa, kemudian daring, tapi tidak jangan sampai mengurangi nilai apa ya istilahnya semangat belajar kita pada pagi hari ini ya. Ini masih pagi.
Saya Bu. Ya, terima kasih Mas Umam. Silakan bertanya. Suaranya agak lebih dikeraskan sedikit ya. Ya emang segini Bu, maaf. Ya, pertanyaannya mengenai kita kan tahu kalau model pembelajaran yang bersifat kontekstual atau seperti pembelajaran yang inquiry terus outing class itu kan lebih mengena ya, lebih mudah untuk dipahami anak. Nah, yang jadi masalah itu kadang guru terkait dengan waktu pembelajaran karena terhadang dengan liburan atau dan yang lainnya itu memaksa guru untuk melakukan pembelajaran yang bersifat seperti hanya model ceramah atau yang simpel-simpel saja. Nah, untuk cara menyajikan model pembelajaran yang bersifat kontekstual tetapi memangkas tidak menyita waktu yang cukup lama itu bagaimana ya teman-teman pembelajar yang mau menanggapi? Kita di sini cuma sharing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mas Umam atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ini karena berkaitan dengan realita hari ini ya. Karena memang mungkin dikejar waktu, dikejar deadline sehingga guru itu tidak bisa menyiapkan pembelajarannya sesuai dengan yang memang model-model pembelajaran tematik yang sudah dipresentasikan tadi. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh kelompok 2 ya, Mbak Laili Novianti, nanti saya akan menambahi. Monggo, ataupun ada yang mau bertanya lagi selain Mas Umam ya? Ya Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mas Alif Yusuf. Ya, sebelumnya kan kita sudah ketahui dengan adanya pandemi COVID, selama ini kan pembelajaran di Indonesia menggunakan media sosial, Bu. Iya, daring. Ya, karena tidak memungkinkan untuk pembelajaran secara luring. Yang ingin saya tanyakan, jika kelompok 2 berada di posisi guru atau dosen, kebetulan mau menyampaikan pembelajaran matematika, nah, model apa yang akan diterapkan? Dan setiap model kan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan ya, seperti yang disampaikan kelompok 2 dan disampaikan Hamida. Nah, gimana cara kelompok 2 untuk meminimalisir kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan dari model yang dipilih tersebut? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Alif Yusuf. Ini tentang pembelajaran daring ya. Bagaimana strategi ataupun model pembelajaran yang efektif ya. Kira-kira itu seperti apa agar anak di rumah tetap bisa belajar dengan baik, bermakna dan juga bisa memahami ya, seperti itu. Monggo bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh kelompok 2. Sudah siap menanggapi? Oke. Saya akan menambahi, mungkin nanti dari Mas Alif Yusuf bisa oleh kelompok 2 karena ini tadi spesifik kepada bagaimana ketika kelompok 2 itu menjadi guru di era pandemi seperti ini, pembelajarannya dituntut untuk daring seperti itu ya. Kemudian untuk Mas Umam itu kembali lagi kepada manajemen waktu dari guru itu sendiri ya. Sebenarnya bisa kok ya, ketika kita sebagai guru itu kita betul-betul bisa menyelami dan mendalami dari sini KD, kompetensi dasar ya, tujuannya apa, kemudian KD-nya apa. Karena begini Mas Umam, setiap satu buku tema itu biasanya satu muatan pelajaran yang ada di dalam satu buku tema itu biasanya hanya cukup satu KD pembelajaran. Satu KD pembelajaran itu pengetahuan dan juga satunya lagi satu KD pembelajaran dari istilahnya keterampilan tadi ya, K3 dan juga K4. Itu kita bisa siasati. Ketika guru itu benar-benar ingin istilahnya membuat pembelajaran itu, misalkan ya ada outing class, kemudian kita melakukan kunjungan, itu bisa kita siasati. Gini, ini pengalaman saya juga sharing. Setiap 1 bulan itu kan satu tema kita habiskan ya, satu bulan itu satu tema. Maka kita bisa mensiasati puncak tema. Setiap tema itu sebenarnya istilahnya dianjurkan untuk melakukan pembelajaran yang bermakna, yaitu ada puncak temanya. Puncak tema itu misalkan melakukan outing class, kemudian kita bisa melakukan pameran karya, menggelar karya ataupun membuat pasar
tradisional dengan anak-anak yang berjualan, nah supaya pembelajarannya bermakna. Dari mana? Nah, 1 bulan ini kita siapkan untuk menuju puncak acara tema tersebut. Contohnya saja begini Mas Iman, kelas 2 itu kan ada tema bermain di lingkungan, kemudian ada tema merawat hewan dan tumbuhan. Contoh saja yang satu yaitu bermain di lingkungan. Nah, kita kaji KD-nya terlebih dahulu, mulai dari pembelajaran kelima mapel yang ada di tema itu seperti apa. Kita kaji, kemudian PPKE-nya itu kita arahkan untuk sikap-sikap yang bisa dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam sekolah, kemudian itu menganut sila keberapa. Nah, itu kan bisa kita bermain di lingkungan itu termasuk seperti apa sih hal yang sikapnya. Terus kemudian itu kita gali terus selama 1 bulan, kemudian dengan berbagai metode pembelajaran tentunya ya, yang kita setiap hari kita lakukan refleksi apakah sudah bisa dipahami semacam itu. Jadi guru memang harus aktif. Yang pertama adalah telaah KD. Telaah apa yang kita pelajari, telaah. Kita betul-betul telaah dulu, jangan asal masuk kelas. Tapi satu mapel, misalkan tema 2 tadi ya, wah ini 1 bulan kira-kira aku harus ngapain saja. Yang memang betul-betul men-setting pembelajaran itu bermain di lingkungan, itu kan ada bermain di rumah teman, kemudian ada bermain di tempat wisata misalkan. Kita mengadakan 2 kali kunjungan, bermain di rumah teman. Yuk kita berkunjung ke rumah teman siapa, nah, misalkan. Ataupun istilahnya anak-anak dikasih proyek bermain di rumah teman siapa, ada LK yang dibuat oleh guru. Apa yang dilakukan di sana, bagaimana perasaannya saat bermain. Kita kaitkan pembelajaran bahasa Indonesia, menceritakan, kemudian kaitkan dengan PPKN-nya juga, kaitkan juga dengan matematika, itu bisa. Di akhir puncak kita bisa mulai ini anak-anak menabung misalkan setiap hari 1.000 untuk menyewa angkot kita ke tempat salah satu wisata yang ada di daerah Jepara, yang ada di daerah Kudus. Di sana ngapain? Bermain di tempat wisata. Kira-kira apa ya yang biasanya orang-orang lakukan di tempat wisata, tetapi anak-anak bisa kita buka wacana. Tempat wisatanya bersih apa enggak ya teman-teman? Nah misalkan ya, terus jangan lupa guru itu juga membuat lembar kerja yang harus dilakukan oleh anak-anak di tempat wisata. Itu bisa Mas Umam. Jadi semuanya itu kita plan, kita punya planning ya. Seperti halnya ketika dosen ngajar itu kan punya planning ya. Sampai akhir nanti kalian harus membuat proyek seperti apa, itu kan ada plannya. Ada plannya. Ketika hari ini tidak berhasil, besoknya lagi kita lakukan refleksi dengan anak-anak. Lakukan refleksi setiap hari. Telaah KD, kemudian kita membuat pembelajaran yang memang istilahnya ada tujuannya, ada puncak akhirnya supaya bisa bermakna di dalam setiap bulannya itu. Kemudian di akhir kemudian ada ini istilahnya proyeknya bermanfaat ya, itu tadi pendekatan saintifik itu kita istilahnya kita terapkan di mengamati, mencoba, menanya itu ya. Sesekali wawancara, sesekali wawancara dengan orang tua, dengan tetangga, sesekali ada proyek misalkan membuat keterampilan SBDP-nya misalkan. Seperti itu. Merawat hewan dan tumbuhan misalkan di tema. Yuk kita puncak akhirnya kita akan berkunjung ke Oma Susu teman-teman. Nah bagaimana kita bisa outing class, siapa yang setuju, misalkan setuju bagaimana, apa langkah yang kita lakukan, itu kita sepakati di awal bersama anak-anak. Ya kemudian seiring setiap harinya ini, kemudian anak-anak, wah kalau kita mau ke sana kita harus mempersiapkan, kita harus tahu ya tentang ini apa namanya hewan peliharaan, tumbuhan, bagaimana. Nah, itu kita kaitkan dengan kelima muatan pelajaran yang ada di tema. Kemudian yang kelas 4, ada indahnya keberagaman. Di akhir puncak kita buat gelar pameran makanan tradisional khas Indonesia ya. Nah, misalkan ya. Kemudian anak-anak nanti yang akan berjualan. Kalian kalau mau berjualan itu butuh modal enggak, matematikanya dapat. Kita kaitkan terus. Nah, kemudian sampai di akhir puncak kita membuat misalkan poster, kemudian membuat itu kan bahasa Indonesianya dapat, kemudian matematikanya dapat, anak-anak berjualan memakai kostum misalkan pakaian adat yang itu tentang indahnya
keanekaragaman. Yang mendatangi siapa Bu? Kita istirahat gelar pameran makanan tradisional, pameran karya. Yang mendatangi siapa? Ya murid kelas 1 sampai kelas 6, selain kelas 4 itu kan bisa kerjasama dengan satu sekolah. Kalau bagus bisa mendatangkan juga siswa peserta didik dari sekolah lain, kita kerjasama. Itu semuanya adalah terkait manajemen tenaga, manajemen dari guru itu sendiri. Insya Allah semuanya pasti bisa ketika kita mau merancang dari awal. Telah KD, pahami betul KD-nya seperti apa. Begitu. Bisa dipahami Mas Humam? Halo? Halo, apakah sampai di sini sudah bisa dipahami pertanyaan dari Mas Humam? Bisa, Bisa, Bu. Telaah dulu KD-nya ya Mas Humam ya. Telaah KD. Kemudian kita fokuskan satu tema itu apa. Kita petakan. Kira-kira puncaknya apa? Kita harus tahu betul puncak. 1 bulan itu harus ada puncak tema. Berarti nggak harus terpaku dengan pembelajaran pertama 1, 2, 3 ya Bu, harus ke KD-nya ya Bu. Kalau saya sebenarnya gini ya, pembelajaran 1, 2, 3 itu sebenarnya dimudahkan untuk guru, dimudahkan untuk ini loh, oh pembelajaran 1 ini, 2 ini ya. Itu kita juga bisa ini istilahnya mengacu. Kita pelajari dulu, terus kita kembangkan Mas Humam. Ya. Jadi guru itu mengembangkan. Sekarang kan konsepnya merdeka belajar. Jadi guru lebih bebas mengembangkan, berkreasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daripada peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Telaah KD. Kemudian PB1 seperti ini, PB2 kita terus nanti kembangkan. Ketika dalam 1 minggu itu, 1 subtema itu kita bisa istilahnya ini, kita bisa men-setting bagaimana 1 subtema itu dalam 1 minggu itu bisa tercapai. Nanti tujuan dari per subtema ini kita bisa buat kegiatan di puncak akhir. Kita buat puncak akhirnya seperti apa gitu. Ada kegiatan yang berkesan gitu loh Mas. Nggak harus PB1 kemudian kamu saklek harus melakukan ini sesuai, itu enggak. Sebenarnya itu hanya sebuah patokan untuk memudahkan guru bahwa pembelajaran tematik terpadu itu integrasi, itu kan intinya berkaitan antar bidang studi begitu ya, untuk memudahkan kita. Begitu Mas Humam, bisa dipahami. Jadi pengembangannya lebih disesuaikan kepada kebutuhan peserta didik ya. Buat LK pengembangan itu malah lebih bagus. Yang penting tidak melenceng daripada materi yang ada di tema tersebut. Gitu Mas Humam, bisa dipahami ya? Iya Bu, terima kasih. Untuk Mas Alif Yusuf, mungkin Mbak kelompok 2 sudah bisa dipahami materi pertanyaannya Mas Alif Yusuf? Oke, ini terkait pembelajaran daring. Bagaimana Mbak Lailia? Baru itu Bu, baru mencari jawabannya. Oh, baru mencari jawabannya. Sebenarnya ini sudah saya share ya terkait efektivitas dari strategi pembelajaran daring. Saya di pembelajaran inklusi itu kan ada strategi 5M, ada memahami konsep itu ya. Nah, kemudian ada 5M itu kan memahami konsep, kemudian ada ini memilih tantangan, kemudian memberdayakan konteks. Nah, itu diantaranya itu. Istilahnya melakukan keberlanjutan, itu refleksi. Yang memahami konsep begini Mas Alif Yusuf, terkait pembelajaran daring itu penting sekali untuk kita yang namanya berkolaborasi dengan orang tua ya. Kita istilahnya bersepakat dulu dengan orang tua, pembelajarannya itu misalkan orang tuanya misalkan sibuk, itu kita pembelajarannya ini kita kan membuat ini kesepakatan dengan orang tua bahwa misalkan mulainya pukul 8. Mulainya pukul berapa? Seperti kemarin yang ada di SD Nasima itu kan gitu ya. Jadi misalkan kalau kelas rendah kita mulai di pukul 8 mungkin, atau nanti kelas atas berapa jam, itu kan ada. Nah, selama itu kita komitmen istilahnya harus ini betul-betul
dengan orang tua, ini jam pagi, ini jam anak sekolah. Ya, bagaimana ketika orang tua bekerja, maka di rumah ya harus ada yang mendampingi, paling tidak seperti itu. Paling 1 jam lah ya, 2 jam itu kan tidak lama-lama. Karena mata itu tidak bisa menatap layar itu lama. Kemudian bagaimana Bu? Nah, kembali lagi kita untuk istilahnya matematika. Itu saya pernah contohkan di pertemuan 1 dulu ya, kita saat pembelajaran tematik itu. Itu saya memberikan gambaran bahwa ada pembelajaran matematika yang berhasil terkait pecahan. Itu dia berpikir, KD-nya ini apa? Sebenarnya pembelajaran pecahan itu apa sih? Nah, kemudian yang namanya memberdayakan konteks, memberdayakan sumber daya yang ada di rumah untuk bisa dijadikan anak sebagai sumber belajar. Yang ada di rumah apa kira-kira supaya anak itu bisa memahami konsep pecahan. Nah, kita bisa membuat men-setting ini ya, istilahnya panduan pembelajaran matematika tentang pecahan itu di WA, di grup, di share di WA, langkah-langkahnya seperti apa. Anak melakukan ini, kedua, ketiga, harus detail betul. Ya, ketika kita memang tidak membuat ini ya, modul khusus untuk pembelajaran di era pandemi ini ya, modul khusus pendampingan orang tua atau modul khusus belajar anak. Nah, itu kita bisa siasati itu sedetail mungkin. Kemudian nanti kita melakukan Zoom meeting ataupun kita melakukan Google Meet dengan anak-anak nanti di pertemuan misalkan di hari apa, kita jadwalkan. Yang pertama yang anak lakukan adalah silakan anak-anak mencari makanan yang paling kalian sukai. Makanan itu kan mudah ditemukan di rumah, enggak ya ditemukan, apalagi yang disukai. Silakan makanan yang kalian sukai setengah menjadi 2 bagian, menjadi 3 bagian, menjadi 4 bagian. Nah, seperti itu ya. Kita sebagai guru komando seperti itu di WA-nya itu harus jelas betul. Orang tua juga harus diberikan panduan yang jelas, apalagi ini kelas rendah ya. Jadi betul-betul itu memberdayakan konteks yang ada di rumah. Selain itu kita juga minta kepada orang tua. Ketika anak-anak baiklah kalau sudah menjadi 2 bagian, 3 bagian, kemudian kalian bagi kepada anggota keluarga. Nah, seperti itu ya. Kalian boleh bagi makanan yang kalian bagi itu kepada tetangga yang menjadi 2 bagian, itu bisa dibagi kepada beberapa orang. Nah, itu matematika pecahan konsep. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian guru menjelaskan secara virtual, bertatap muka secara virtual kepada siswa tentang konsep yang sudah dibuatnya. Nanti setelah anak-anak memahami konsep tentang pecahan, baru guru memberikan lembar kerja kepada peserta didik. Nah, seperti ini kita secara tatap muka virtual gini ya, ayo anak-anak, kemarin makanannya sudah dibagi enggak, sudah dipotong enggak. Nah, misalkan yang menjadi bagian kira-kira bisa dibagikan kepada berapa orang ya, 2 misalkan ada yang antusias gitu kan, dibagi kepada siapa saja. Nah, interaktif. Nah, ini meskipun daring tapi konsepnya dapat, anak-anak akan dapat, oh kalau dibagi 2 itu berarti setengah itu bisa dibagi, kalau 1 bisa dibagi 2 orang. Nah, konsep daripada pecahan misalkan itu Mas Alif Yusuf. Di akhir guru memberikan lembar kerja, memilih tantangan tadi kan strateginya yang tepat 5M tadi, memahami konsep, memilih tantangan, kemudian membangun keberlanjutan. Membangun keberlanjutan di sini adalah refleksi setelah diberikan KD. Bagaimana teman-teman ini? Nah, kita refleksi bersama. Apakah sudah bisa dipahami materi pecahan? Seperti itu ya. Jadi kemudian ada memberdayakan konteks. Sumber daya di rumah apa saja, misalkan matematika tidak hanya pecahan itu, lombok bumbu-bumbu di rumah itu kan bisa dibuat anak berhitung kan, bawang merah, bawang putih, lombok itu kan, terus kemudian membuat produk makanan bersama orang tua, kemudian kira-kira sikapnya bagaimana, senang enggak kira-kira ketika membantu ibu itu termasuk bagian dari sila keberapa sih, kita kaitkan seperti itu. Bisa dipahami Mas Alif Yusuf? Ya Bu, paham. Nah, itu bisa dilihat di jurnal saya ya, yang strategi pembelajaran
anak berkebutuhan khusus, tapi itu saya menggunakan 5M. Sebetulnya 5M itu juga bisa digunakan oleh siswa pada umumnya, tidak hanya harus siswa berkebutuhan khusus, tetapi kalau siswa berkebutuhan khusus itu lebih kepada kemandirian, produktivitas, mandiri dan produktif. Itu di era pandemi ini bagaimana bisa mandiri dan juga bisa produktif, begitu ya. Itu dari pertemuan hari ini sudah melebihi 10 menit. Nah, di sini masih ada kuliah lagi kan? Masih, Bu. Baiklah, itu dari saya ya. Silakan kelompok 2 bisa menutup pertemuan hari ini ya. Iya, Bu. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari